Masuk di pondok juga masih ini masih kayak agak janggal, agak kontra gitu bahasa Arab. Cuman mungkin sama syekhnya, mendampingi syekhnya, bisa interaksi langsung sama bagaimana kita belajar, bukan dimanapun kita belajar. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, sekaligus moderator. Sampai di episode ke-40-an ini, saya masih membersamai podcast ini. Insya Allah, saya masih menuntut ilmu ya kepada narasumber-narasumber kita yang hadir di sini. Ya, sehingga alhamdulillah saya masih membersamai di sini dan sudah hadir juga di depan kita ada, kita panggilnya apa nih? Abang atau Kak atau Ustadz? jangan satu. Abang aja satu. Abang. Biasanya disamperin teman-teman Bang Zai. Bang Zai, Masya Allah Bang Zai. Ya. Sudah ada di depan kita nih Bang Zainuddin. Masya Allah. Cerah ya, karena di situ ada cerah, kena ini kena lampu. Kena lampu. Pertama bajunya gelap, terus ada shawl putih, plus di situ ada shawl merah putih Indonesia. Di sini juga ada shawl Palestinanya. Nah, ini pasti jadi pertanyaan kan, kira-kira kita mau bahas apa. Namun sebelum itu izin saya menyapa dulu sahabat Mida, Bang Zainuddin. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di segmen kita podcast Sahabat Mida. Dan saya terus mengajak sahabat Mida dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Jangan lupa untuk terus dukung kanal YouTube kami dengan cara like, komen, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa di-share seluas-luasnya agar manfaat dari kanal YouTube edukasi ini bisa lebih meluas ke seluruh Indonesia. Bahkan kalau perlu ke luar Indonesia, karena dakwah digital ini tidak melihat waktu, tidak melihat tempat, ya. Jadi kapanpun, insya Allah dengan dakwah digital ini bisa mengambil manfaat dari semua narasumber yang ada di kanal YouTube kami. Baik, kita langsung sapa saja narasumber kita, ada Bang Zainuddin. Assalamualaikum Bang Zainuddin. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Antum kali kedua ya, kali kedua dari angkatan 17 yang hadir di kanal YouTube. Yang pertama tuh ada Bang Bustari Rizky. Masya Allah, beliau itu sangat menguasai daerahnya. Ya, kita doakan semoga beliau jadi wali kota atau gubernur Aceh ya ke depannya. Aceh ada gubernurnya ya? Ada gubernur Aceh. Ya kita doakan lah, karena beliau Masya Allah. Dan hebatnya juga beliau menjadi terbanyak, mendapatkan view terbanyak di video short videonya di YouTube kami itu. Masya Allah. Jadi memang angkatannya Bang Jai ini sangat produktif gitu ya. Alhamdulillah. Dan Bang Jai ini insya Allah juga tidak kalah seru nih bahasan kita hari ini. Ya, tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama Bang Zainuddin. Tafadhol Bang Zainuddin, kenalan. Umur, asal daerah. Ya. Agi atau pendidikan ya. Betul. Baik, teman-teman Mida, perkenalkan nama saya Zainuddin, asal Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak, dan tepatnya lagi di Desa Mandor namanya. Mandor. Di Mandor itu ada situs wisata namanya Makam Juang Mandor. Makam Juang Mandor nggak jauh dari mana, 100 meter lah kurang lebih. 100 meter kayak dari sini ke Al-Furqan ya. Dekat ya? Ya kurang lebih gitu dekat. Jadi rumahnya pas di belakang tempat wisata itu. Nanti teman-teman Mida kalau lagi main di Kalimantan Barat, main ya di Mandor. Nanti anak jadi tour guide-nya lah. Masya Allah, langsung diundang nih. Insya Allah langsung diundang Antum juga nanti main kalau Kalbar kabarin Insya Allah nunggu undangan dari antum nanti. Dan tempatnya juga bagus dikit. Alhamdulillah. Ngapain jadi dulu tempat kuburan di Iya kan makam itu. Ya betul. Jadi di situ tuh bukan wisata kali, tapi muhasabah Bang ya. Tapi jadi tempat wisata juga karena tempat bersejarah dulu
sedikit cerita itu Heeh. tempat pembantaian pas zaman Indonesia dulu perang sama Jepang. Oh. Jadi di tempat situ orang apa namanya jadi tempat pemakaman massal para pejuang Indonesia dulu kan. Bahkan di kuburan itu ada yang sampai ribuan itu jumlah pejuang kita di kuburan itu buat mempertahankan Indonesia gitu. Masya Nah, Allah. jadi sekarang jadi tempat wisata dan terkadang orang Jepang juga datang gitu buat ya Mengunjungi nenek moyang mereka. nenek moyang gitu. mereka. Ya, Oh, gitu. Masya Allah, Kurang Masya lebih Allah. gitu asalnya Ya, atau ceritanya. Dan kemudian umur masih muda saat masih 21 tahun. 21 tahun. Ya. Masih kuliah ya sekarang ya? Masih semester 6 saat di Mahat semester tercinta di 6. Mahat Aliano ini. Masya Allah. Barakallahu fiik, Amin. Bang Zainuddin. Rencana menikah mungkin? Waduh. Umur berapa? Umur 24 25 kayaknya. Ngikutin sunnah. Ya, ngikutin sunnah. 4 juga nanti insyaallah ngikutin sunnah. Woi, kita doakan. Enggak, satu aja cukup. Satu aja cukup. Khair, Masya Allah, kita buat lebih cair aja nih ya, sahabat Mida. Karena bahasan kita hari ini lebih ke sharing session ya. Izinkan saya menyampaikan sedikit prolog Bang Zainuddin. Kita tidak boleh menutup mata, biar bagaimanapun sekarang di sisi lain dunia ini ada saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan yang sulit. Walaupun mereka masih tetap sabar, tetap teguh, tetap sabat ya, tetap tangguh dalam menjalani ujian ini, tapi kita sebagai muslim yang sama-sama saudara muslim tidak boleh diam akan hal yang memang terjadi, kezoliman, pembantaian, genosida kepada saudara-saudara kita yang ada di sisi lain dunia ini, atau yang lebih tepatnya langsung aja kita sampaikan yaitu negara Palestina. Kita sebagai Indonesia, warga muslim harus menyadari bahwasanya al-muslimu akhul muslim ya. Bahkan di hadis lain dikatakan kalbunyani yashuddu ba'duhum ba'du. Jadi memang muslim itu saudara muslim lainnya. Jadi kayaknya kita udah saudara gitu, walaupun beda negara, beda etnis atau beda apa, tapi kita tetap sama-sama saudara. Bahkan kita itu seperti bangunan yang kokoh gitu ya. Kalau misalkan satu sakit, semuanya harus ikut merasakan sakit. Artinya kita tidak boleh tinggal diam. Dan hadirnya Bang Zainuddin di sini merupakan bagian dari kesempatan untuk sharing. Nah, gimana anak muda tapi sudah memiliki kecintaan kepada saudara muslim lainnya untuk ikut menyuarakan kemerdekaannya dan juga ikut menyuarakan kezoliman yang terjadi di sana agar segera dihentikan. Maka dari itu bagus bagi kita untuk mengambil istifadah sharing session pada kesempatan kali ini terkait peran anak muda di tengah-tengah ujian saudara kita. Namun juga pastinya harus punya kafaah, harus punya keilmuan, harus punya skill yang didukung. Langsung aja kita dengar sama Bang Zainuddin pengalaman apa yang Bang Zainuddin miliki sampai bisa memiliki kecintaan kepada perjuangan saudara-saudara kita. Dan ini patut untuk ditiru untuk sobat Mida semua, ya, karena ini merupakan bagian dari perjuangan mendukung saudara-saudara kita muslim lainnya. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita persilakan Bang Zainuddin. Tafadhol, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah buka ya, Sat ya? Ya. Bagi teman-teman Mida, mungkin sedikit sama-sama belajar ya, kita sharing, dan Nana juga bukan yang paling terbaik gitu. Kita sama-sama belajar tadi saat. Dan pada kali sesi ini Ustadz Al-Mukarram, Ustadz kita tercinta sekaligus Direktur Mida meminta Ana menjadi narasumber untuk sharing pengalaman bagaimana kemarin terkait Jaulah Palestina. Jaulah. Berarti Palestina. Bang Zainuddin ini hadir sini sebagai orang yang dulu pernah punya pengalaman. Jaulah itu apa, Bang? Jaulah itu kayak keliling gitu, mensiarkan Jaulah Palestina, jadi tur gitu. Tapi bukan tur, kalau tur kan ini mungkin ini mensiarkan tadi. Safari. Safari. Kata lainnya juga safari Palestina. Safari dakwah Palestina. Safari dakwah Palestina. Dan itu kemarin di
bawah naungan suatu lembaga yang memang bergerak di sosial atau kemanusiaan. Siap. Namanya lembaga Sadaqah Mulia. Masya Allah. Ini kita tektokan aja ya Bang ya. Siap. Nah, langsung kita tektokan aja nih karena ini sifatnya kan sharing. Bagaimana ceritanya? Bagaimana awal mula Bang Zainuddin? Ini kan kalau membersamai Syekh itu kan berarti dia bisa bahasanya kan ya. Bagaimana cerita Bang Zainuddin dulu belajar bahasa Arab tuh gimana ceritanya? Ceritanya dulu, sebenarnya ceritanya agak sedikit unik dan agak lucu mungkin Sat. Karena dulu ceritanya kan bahasa Arab itu awal mulanya belajar di Pendai Mandor dulu. Saya MTS-nya ada dekat rumah itu ada MTS. Nah MTS, namanya MTS Pendai Mandor, di situ saya belajar. Masuknya siang Sat. Masuknya jam 1 sampai jam 5 udah balik. Nah ada bahasa Arabnya, ada pelajaran bahasa Arab yang ngajar perempuan. Saya nggak sebutin lah ya. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah panjangin umurnya. Dengan berkah wasilah beliau juga kan. Ustazah lah ya intinya. Nah, cuman beliau ini uniknya cara ngajarnya. Nah itu beliau datang, masuk, kalian catat ya. Kalian catat, setelah selesai kumpulin di kantor. Nah, dan yang belum selesai belum boleh balik, katanya begitu. Nah, kemudian sekitaran 30 kalau nggak salah sama teman-teman SMTS itu. Kalau nggak 30, 20 orang Sat. Nah, anak tuh paling lama Sat nulis bahasa Arab Sat. Jadi dulu awalnya tuh juga kesulitan. Kesulitan banget Sat. Paling lama dan parahnya lagi Sat. Yang lain udah kelar. Teman-teman anak banyak orang Jawa kan, mayoritas Jawa. Yang lain udah kelar. Anak sendirian Sat di kelas Sat. Tinggal sendiri masih nulis. Pernah sampai azan maghrib loh. Pernah sampai mau azan maghrib itu baru kelar. Itu sekolahnya belum tutup? Sebenarnya karena nggak ada penjaga dan nggak ada pagar kan. Karena dulu kan. Sekarang sudah ada pagarnya. Cuman karena masih dulu ya. Iya. Jadi juga sapam nggak ada yang keliling. Jadi benar-benar di kelas itu pernah sampai nangis juga nulis kok paling lama nulis. Emang banyak tulisannya atau enggak? Sebenarnya standar lah, 1 halaman lah. 1 halaman. Iya. Nah sampai di situ dulu. Nah sini kayak nggak seneng banget sama bahasa Arab Sat. Jadi dulu sempet justru malah kayak kontra ya sama bahasa Arab ya. Kontra banget Sat bahasa Arab Sat. Berapa kali matkul bahasa Arab, bukan matkul, pelajaran bahasa Arab, anak izin Sat nggak masuk. Aduh, ini jangan ditiru ya. Jangan dicontoh ya sahabat kita. Contoh yang baiknya aja. Siap. Nah kemudian singkatnya luluslah, kemudian masuk SMA di pondok pesantren. Pesantrennya Mahat Labaik di Pontianak. Nah alhamdulillah sebenarnya awal masuk di pondok juga masih masih kayak agak janggal, agak kontra gitu bahasa Arab. Cuman mungkin jadi pas mau masuk pesantren juga masih agak ngeganjel gara-gara pasti belajar bahasa Arab lagi. Dan takut metodenya sama. Kalian catat ya yang udah boleh pulang. Nah takut metodenya kayak gitu. Nah kemudian datang di pondok, ternyata metode belajarnya menyenangkan gitu tadi kan. Al-Kaifa nama metodenya itu langsung disusun oleh mudir kami tercinta. Beliau juga lulusan Mahat Al-Yaunami tercinta juga. Al-Kaifa ya. Nah di situ kita diajarin bahasa Arab ini gimana caranya. Kemudian ya walaupun nggak ngilangin terus isu lah bahasanya. Secara total cuma sedikit mengikis lah ternyata nggak semua metode bahasa Arab seperti itu. Anak pikir semua metode karena dulu ya anak pikir setiap metode bahasa Arab itu catat ya nanti udah ternyata tergantung gurunya juga, tergantung metodenya juga bagaimana. Nah singkatnya masih belum masih belum serius belajarnya. Masih belum serius. Mungkin hal apa yang mendukung, hal urgent apa, hal yang paling wah apa dari metode Al-Kaifa itu yang membuat antum tadi jadi makin cinta, jadi mungkin merasa gitu di bahasa Arab gitu ya. Merasa nyesel nggak belajar serius dari dulu ya. Nah ada satu titik metode Al-Kaifa tadi tentu membantu ya. Nah ada di satu titik menjadi motivasi terbesar anak, kenapa nggak belajar bahasa Arab dari dulu gitu. Nah semester 2 akhir di Labaik, nah itu mudir kami itu mengundang syekh dari luar, dari Sudan, Syekh Tayyib namanya. Beliau ngasih daurah di musolah. Nah kemudian sengaja mudir kami ini nggak ngasih penerjemah
nggak ngasih penerjemah, dan Syekh itu ngomong aja, ngalir aja kan, ngomongnya pakai bahasa Arab, ngasih motivasi tentang Quran, ngasih motivasi belajar bahasa Arab yang serius. Nah di situ saat titik mulainya, saat itu semester 2 akhir ya. Ya betul, semester 2 akhir kelas 2 SMA. Nah ketika beliau selesai nyampain di akhir lah, mau di akhir tuh saya agak ada rasa nyesal saat. Karena banyak yang nggak paham kan waktu itu. Ini ngomong apa, ada sih yang paham tapi dikit. Ini ngomong apa Syekh Thayyib ini. Nah kemudian noleh tuh kanan kiri teman-teman. Ada yang paham nganggu-nganggu. Nah, ada yang bodo amat juga lah gitu, kan nggak peduli lah gitu. Itu berarti gini Zat, itu berarti namanya natif. Ya. Jadi hadirnya Syekh Thayyib itu beliau sebagai natif kan ya. Memang natif itu di beberapa pesantren sangat dibutuhkan Zat. Ya, contoh kayak di An-Nuaimi sendiri mungkin harus ada natif yang memang orang Arab asli. Betul. Gitu ya. Atau mungkin di pesantren-pesantren dimanapun tuh memang menghadirkan syekh yang harus ada bisa duduk bareng sama anak-anak tuh Zat. Sehingga anak-anak tuh makin gitu. Terpacu ya Zat. Iya, jadi memang tadi peluang ya poin yang menghadirkan kegemesan diri ya. Betul. Gemes banget, kenapa nggak bisa dari dulu, karena pas hadir orang yang bisa bahasa Arab nggak diterjemahin kita jadi kebingungan. Betul. Ya. Oke. Lagi Zat? Ya itu Bang. Jadi tadi ada teman-temannya nggak paham. Nah di titik ini ada teman-teman yang nggak paham, ada yang teman-teman. Antum di mana nih? Nah Ana di tengah-tengah Zat. Oh tengah-tengah. Ana bingung dalam artian, aduh kenapa kan nggak paham kan? Terus karena kita harus lihat teman kita yang di atas dong. Kalau dalam masalah ilmu, bukan dalam masalah bersyukur ya. Kalau bersyukur kita harus lihat yang di bawah agar kita senantiasa bersyukur. Nah saya lihat teman-teman yang di atas itu yang paham ya, maksudnya, waduh enak banget ya mereka bisa paham bahasa Arab. Kita jangan lihat yang di bawah, ya teman juga nggak bisa, jangan nggak bisa juga nggak apa-apa lah. Tapi nggak gitu kan, kita sebagai ini tadi tolib kan pemikirannya, kita harus mikir, dia nih bisa rugi ya rasanya nggak bisa belajar bahasa Arab. Siap. Jadi dari situlah mulai belajar bahasa Arab, bawa kutaib. Gimana cara belajar antum dulu itu? Bawa kutaib, Zat. Oh, kutaib. Mana-mana tuh bawa kutaib, Zat. Kutaib itu apa tuh? Mungkin sahabat Mida banyak kutaib yang itu isim taskhir dari kata kitab. Itu artinya buku kecil gitu lah. Nah, jadi buku kecil, buku notes kecil gitu ya. Masukin ke saku. Fungsinya buat apa tuh, Zat? Nulis, Zat. Bang. Nah, jadi dulu full di bahasa di Mahat itu alhamdulillah biah bahasa Arabnya dapat banget alhamdulillah. Walaupun pas di sebelumnya bagian dari melanggar juga lah ya, nggak ada ustadz bahasa Indo, bahasa daerah. Nah cuman setelah adanya Syekh Thayyib tadi termotivasi banget dan keselamatan kemana-mana bawa kutip, dan mulai itu nempelin teman-teman yang bisa minta ajarin. Jadi pengen ningkatin lagi ya. Jadi pengen ningkatin lah bahasa Arab tadi. Jadi kemana mau bawa kitab. Kemudian ngomong muhadasahnya diterikan, karena memang muhadasah sangat membantu ya. Bahasa apapun itu kalau kita jarang muhadasah, nah itu bakalan muhadasah tuh conversation kalau bahasa ini, hiwar. Percakapannya gitu. Jadi memang harus dilatih percakapan terus. Betul. Ya. Bahkan saya semenjak itu saking banyaknya ngomong bahasa Arab, pokoknya nggak penting-penting juga kadang-kadang ngomongin, tapi pakai bahasa Arab kan. Contoh. Apa misalnya? Contohnya apa ya? Misalnya nanti banyak tanya juga, misalnya mina ina anta. Terus kalau sani udah dijawabkan minal hammam mazataf alfil hammam. Nah kayak gitu. Oh jadi kayak nyerocos terus. Iya nyerocos terus lah, sampai ada dibilang anta musarsir kata teman Ana. Musarsir itu artinya orang yang berceloteh, kalau bahasa itu banyak ngomong, bacot gitu bahasanya. Ana bilang la ba'sa usarsir bil arabiyah li atatawur lughat yani. Masyaallah. Enggak apa-apa lah Ana ngomong nyeloteh banyak pakai bahasa Arab untuk irtiqo tadi kan, untuk meningkatkan bahasa Arab. Ana bilang gitu tuh ke mereka. Sip. Masyaallah. Artinya hadirnya semangat itu ketika bahasa itu lagi dibutuhkan. Betul. Ternyata kita malah setengah tadi ya. Posisi antum ya setengah. Oke. Berarti ini jadi pelajaran juga buat kita nih. Artinya nanti jangan sampai bahasa itu baru kita sadari betapa pentingnya ketika kita sudah mau membutuhkannya. Ya kan, apalagi Al-Qur'an itu kan selain memang dia dibutuhkan dalam bercakap-cakap sama orang yang sebahasanya, itu kan selain itu juga mungkin lugatul Quran, ya kan, Bang?
Karena kan Labaik juga menghafal Quran kan pasti. Hafal, alhamdulillah. Nah, gimana? Apakah ada perubahan yang mendukung banget signifikan dalam proses menghafal dengan bahasa Arab itu? Sangat ngebantu. Sangat, iya. Betul. Ya, artinya memang ya bahasa itu ketika itu memang pastinya mendukung hal-hal lainnya ya, kayak pelajaran-pelajaran yang bahasa Arab, komunikasi, bahasa Quran, menghafal, masya Allah. Jadi kalau misalkan ada sahabat mida yang mau menghafal juga ya, salah satu kuncinya ya pegang bahasanya ya. Betul. Insya Allah. Karena ada metode menghafal yang memahami ayatnya. Betul. Betul kan? Nah, oke. Lanjut, Bang Jai. Sampai titik ini gitu ya. Ya. Apa saja benefit atau keuntungan ya, yang didapatkan oleh Bang Jai dari bahasa Arab yang dimiliki dulu tuh pas kemarin tuh. Kita kalau cerita masa dulu kayaknya kepanjangan, ya kan? Kita ambil poin-poin pentingnya aja yang memang apa sih manfaat yang didapatkan oleh Bang Jai khususnya nih setelah dulu belajar bahasa Arab sampai detik ini tuh apa aja coba? Tentu banyak sekali manfaat atau ya manfaat yang Anda dapatkan kan ketika sedikit banyak bisa belajar bahasa Arab. Salah satunya itu Ustaz, karena Labaik ini juga pesantren yang dulu ya, yang bergerak di bidang tahfiz kan. Jadi kita sehari-hari berinteraksinya sama Quran buat belajar. Jadi kita bisa paham gitu apa yang kita bacakan gitu. Kalau yang nggak paham ya kita nanti belajar lagi cari artinya apa begitu. Nah, sedikit dan itu bisa ngebantu kita dalam dalam menghafal tadi. Ya, walaupun belum selesai, kemarin sempat setoran 20 juz. Masya Allah, itu udah banyak Sat. Masya Allah. Dan mohon doanya lah mudah-mudahan bisa selesai. Amin, kita doakan ya, sahabat Mida semoga bisa diselesaikan nih, Bang Jai. Kemudian juga manfaatnya. Manfaat atau karunia tadi ya, nikmat yang Allah berikan tadi, salah satunya itu tadi Sat, yang di bulan Ramadan tadi Sat. Masya Allah, itu dia tuh ya. Itu kita kita bisa bareng sama syekhnya, mendampingi syekhnya, bisa interaksi langsung sama sebentar. Itu gimana ceritanya kok bisa ikut program itu tuh, gimana ceritanya? Ya, jadi ada suatu lembaga namanya tadi kan yang sempat anak spoiler di awal, itu lembaga yang bergerak di kemanusiaan buat kemerdekaan Palestina ya. Itu namanya Sadaqah Mulia, dan itu lembaga itu bekerja sama dengan Ma'had. Terjadi kerjasama ya. Kerjasama, kemudian cuman kan ada seleksi dulu Saat. Nah, kemudian dipanggil lah salah satu asatid. Dari proses itu nama antum hadir di situ. Hadir, dipanggil di kantor. Dipanggil Ustadz Nandar kemarin Saat. Oke, insyaallah. Dipanggil, tawarin, antum mau nggak? Nah, begitu cerita awalnya Saat. Nah, itu ada 10 orang kemarin Saat di tahun yang dulu. Iya. Ada 10 orang. Sebenarnya bahasa Arab ya tentu bahasa Arab kan ada tingkatan tadi kan. Juga bukan tingkatan yang mahir-mahir banget, cuman mungkin rasanya pengen terus belajar, dan Ustadz juga mungkin melihatnya bisa tadi kan, cukup lah. Ya masa orang lain percaya sama antum nggak percaya sama diri kan? Kayaknya gitu juga Saat Ustadz percaya, masa kita nggak percaya sama diri kita. Terus ada juga teman yang bilang, jangan hianati potensimu. Nah, jadi kalau ada potensi kenapa harus kita hianati kan? Bahkan kita seharusnya mencari peluang gimana bisa menggali potensi kita. Nah, ini sekarang dikasih kan ya. Masya Allah tuh berkah tuh. Nah, iya. Artinya ada terjadi kerjasama terus terpilih gitu ya. Alhamdulillah. Nah, karena informasinya ada tes dulu kan. Jadi mikir ikut aja lah dulu Zat. Nanti masalah lulus nggak lulusnya belakangan lah kan. Intinya coba dulu ikhtiarkan, kasih yang terbaik. Nah, sambil tes minta doa juga jangan lupa. Jadi juga sahabat Mida nanti apapun urusannya lah, jangan lupa minta doa sama orang tua. Karena doa orang tua itu mustajab banget Saat. Itu luar biasa banget gitu. Ridho Allah kan di ridho orang tua kan. Ridhonya Allah itu dapat di ridho orang tua. Masya Allah. Nah, mintalah doa ke nelpon orang tua, nelpon ibu. Ibu, terus kata ibu, abang berjuang aja semaksimal mungkin, nanti ibu dari sini bakalan doain. Nah, singkatnya ikut tes, keluarlah nama orang tadi Saat. Ini di tahun yang sebelumnya Saat, karena
tahun 2023 berarti saat. Ya itu tepatnya semester 4. Nah itu singkatnya ada nama Ana di dalam 6 nama itu. Oke, singkatnya antum terpilih. Terpilih, alhamdulillah. Oke. Nah begitu. Sudah berapa kali Ramadan ikut program itu, Ustaz? 2, Bang. alhamdulillah. 2 kali ya. Oke. Yang pertama kemana aja dan Ya. berapa syekh? Kalau yang tahun 2023 karena udah setahun yang lalu ya. Kalau agak lupa sih, cuman di Sulteng ada lokasinya di Sulteng 4 ya. syekh kalau nggak salah. 4 syekh. Ya, Lokasinya yang diingat kemana aja tuh, Bang? Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, kemudian di Bandung, kemudian ada di mana lagi ya? Sulawesi Tengah, Bandung, sama Jabodetabek. 4. Jabodetabek, sekitaran sini ya. Ya, sekitaran sini. Iya. Masya Allah ya, berarti dengan kafaah bahasa yang kita miliki, lalu kita masih mau terus meningkatkan, masih mau terus belajar ya. Akhirnya Allah tuntun dengan keterpilihnya Bang Jai tadi ya. Ke berapa provinsi berarti itu? Banyak juga berarti tadi itu ya. Banyak terus membersamai 4 syekh ya. 4 syekh, ya. Iya. Kalau yang tahun ini? Nah, tahun ini ke 5 provinsi. 5 provinsi. Di mana aja tuh, Bang? Enggak. Pertama itu ada di yang pertama Jabodetabek dulu saat. Jabodetabek. Karena kan ini teman-teman banyak ya mutarjimnya. Bukan gitu. Sendiri ya. Bukan sendiri. Ada beberapa orang. Jadi ada yang kadang balik dari luar daerah ke Jabodetabek dulu buat membersamai titik yang di Jabodetabek dan syekh yang di Jabodetabek. Kemarin di awal pertama di Jabodetabek dulu sekitaran Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bekasi. Nah, kemudian setelah itu untuk tahun 2024 kemarin Zat, alhamdulillah dapat kesempatan bisa mensyiarkan tentang Palestina kan, tentang keadaan saudara-saudara kita di sana. Karena jangan sampai kita melupakan mereka Zat. Nah, itu di pekan pertama itu 4 hari, kalau 4 hari itu di Jabodetabek dulu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Oh, tempatnya yang sesi kedua Ramadan ini ya, Jabodetabek ya. Jabodetabek dulu. Nah, kemudian sehabis itu pertengahan pekan pertama itu dapat kesempatan juga di Pekanbaru, Riau. Kemudian habis itu di Lampung, Medan sama Kalimantan Utara. Masya Allah. 4 ya, 4 zona lah ya, seperti itu ya. Berapa syekh yang membersamai, yang antum bersamai ketika itu, Bang? 5 syekh. 5 ya, 5 syekh ya. Masya Allah ya, berarti kadang syekhnya juga punya karakter yang berbeda-beda. Betul banget. Ya. Syekh itu punya karakter yang berbeda-beda. Apalagi orang Arab kan beda sama kita. Sebenarnya bukan karakter, kita nggak membaca karakter personalnya, tapi karakter bahasanya pun punya perbedaan. Bahasa Arabnya orang Mesir sama bahasa Arabnya orang Saudi beda. Betul. Bahasa Arabnya orang Yordan sama bahasa Arabnya orang Tunis. Betul. Beda. Maka bahkan beberapa kali Syekhnya itu ngomong kan bahasa sekarang ada yang fushah, ada yang amiyah ya. Nah, beliau ngomong kalimat amiyah. Anda nggak tahu itu artinya apa, Anda tanyalah. Contoh misal dia kadang ngomong shu biddek, zaima biddek, wesh biddek. Apa tuh artinya? Amile katanya. Kadang kalau Anda tanya sempat sambil belajar juga tadi kan, kita jadiin momentum belajar ini. Iya. Shu biddek katanya. Kalau shu biddek sama wesh biddek itu mazaturid. Mazaturid. Itu tuh amiyah tadi ya, nggak ada di kamus. Cuman buat hari-harian mereka. Bisa bahasa gaulnya lah ya. Betul, bahasa gaulnya. Tapi, ya bagusnya memang yang dipegang yang fushah tadi ya kan. Tapi intinya di setiap orang Arab pun mempunyai karakter berbeda dari sisi bahasanya. Contoh lah, kalau kita di Indonesia contohnya mudahnya begini, Zat. Gaya bicara orang Sumatera berbeda dengan gaya bicara orang Jawa. Gaya berbicaranya orang Timur beda sama gaya bacanya orang Sulawesi gitu kan. Nah, itu intonasinya ya kan. Bukan bahasanya tapi memang kadang ada yang cepet, ada yang santai gitu. Nah, itu juga jadi pelajaran pastinya kan di situ. Tapi terlepas dari itu pasti ini semua adalah sebuah sebuah kegiatan kemanusiaan ya Sat ya. Ya Bang ya. Kegiatan kemanusiaan yang mana mereka menyuarakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka di Gaza. Kalau boleh tahu boleh dong spill syekhnya tuh ngomong apa aja Bang? Beberapa poin aja.
kemarin itu kita sama syekhnya, tentu syekhnya nyampein beda-beda ya. Ya, tapi di poin besarkan Di aja. poin besarnya itu salah satunya syekhnya juga nyampaikan tentang keutamaan Palestina. Kemudian juga dan sebenarnya di dalam hadis itu ada hadis yang sangat masyhur yang Thaifah Mansurah itu Ustaz. Kelompok yang ditolong itu. Jadi beliau sampaikan juga bahkan Rasulullah tuh pernah bilang tuh kalau beliau nyampaikan salah satu hadisnya la tazalu taifah min ummati zahirina 'ala din. Nanti kata Syekh hadisnya panjang ya Ustaz. Cuman artinya kata Syekhnya itu yang artinya nanti kata Rasulullah itu nanti bakalan ada suatu umat dari golongan umatku Ustaz. Nah, itu mereka bakalan teguh di atas agama mereka. La'aduhim qahirin. Walaupun ntar musuh-musuhnya mereka ada yang nyakitin, ada yang pengen bahkan sampai ingin membunuh tadi kan. La yaduruhum kata Rasulullah itu. Tidak akan ada yang bisa, tidak mempan. Betul, enggak ada yang bisa mencelakai mereka. Nah, singkatnya di hadis itu sahabat kan takjub kan, kemudian takjub. Kemudian sampai terlontarlah pertanyaan, ainahum ya Rasulullah? Dari mana nanti golongan umatmu ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hum bi Baitul Maqdis, makna bi Baitul Maqdis. Jadi mereka ini dari Baitul Maqdis dan penjuru Baitul Maqdis. Dan sekarang kita benar-benar, jadi Rasulullah tahu nih bakalan terjadi nih zaman sekarang ini terjadi. Betul. Dan sudah terjadi dan Allah itu pengen lihat mana dari umatnya tadi yang yang peduli, kemudian mana yang respect bahasanya kan, kemudian yang berpihak kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tidak menutup mata. Tidak menutup mata. Oke, iya. Oh itu masya Allah ya. Itu satu dari sekian banyak poin yang disampaikan oleh syekhnya ya. Dan ini juga menjadi teguran buat kita semua pastinya sahabat Mida untuk tidak diam. Ya minimal dengan doa lah ya. Minimal dengan doa kita terus sampaikan, terus kita ucapkan, kita lantunkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan ada dari sisi ilmiah ada satu syekh namanya Dr. Ragib kan. Nah, beliau menyampaikan bahkan 2 pekan pertama pasca 7 Oktober itu bom yang dijatuhkan di Gaza itu 2 kali lebih dahsyat daripada bom yang dijatuhkan di tragedi Hiroshima dan Nagasaki itu. Wah, hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Dari sini kita makin terus mendoakan ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan ya, Bang Jai ya. Pelajaran berharga apa yang Bang Jai dapatkan selama bersamai Syekh itu nih? Pelajaran banyak banget sih pelajaran. Salah satunya ya. itu tadi saat bisa irtiqa lughah tadi saat meningkatkan bahasa tadi saat. Karena tentu banyak kadang bahasa yang kadang kita nggak tahu kan. Kayak banyak tadi yang kita nggak tahu kayak yang dari Amiyah tadi kan, budaya bahasa Arab orang itu misalnya ketika kadang masuk itu di kamarnya ngingetin assalamualaikum Syekh, kemudian buat ngingetin jadwal bahwa ada kajian kan. Nah mereka itu kadang bilang gini nawwarul bait katanya gitu. Kadang mereka bilang orang Arab itu terkenal dengan keramahannya kan. Kemudian kalau ada orang masuk langsung langsung disapa nawwarul bait. Masya Allah. Ini rumah ini berseri-seri nih, nawwarul bait bihadurik. Rumah ini berseri nih karena kehadiran dirimu. Nah gitu. Itu berarti pelajaran yang Antum dapatkan yang pertama ada keramahan orang Arab itu sendiri ya. Orang Arab itu ramah banget. Betul. Dan tadi kan bisa yang paling berharga itu tadi saat bisa ningkatin bahasa. Betul. Dan pastinya pengalaman ya. Betul, pengalaman juga. Pengalaman lainnya seperti menjajaki sisi lain Indonesia. Itu alhamdulillah tapi banget, tetap dalam proses belajar. Insya Allah lah. Belajar dan bisa mensiarkan di perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, ikut meringankan, ikut menyuarakan. Jangan sampai kita lupa tadi kan mengingatkan kembali. Subhanallah, Masya Allah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terima kasih banyak Bang Zai atas tadi tuh pengalaman-pengalaman panjangnya ya. Dari mulai kenal bahasa Arabnya, terus masuk pesantrennya, kebermanfaatan bahasa Arabnya, sampai dia bisa menjadi seorang mutarjim, penerjemah Syekh yang sedang ada di Indonesia, khususnya dalam momentum menyuarakan ya saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Boleh dong Bang Zai closing statement nih buat saudara-saudara kita, teman Mida, sahabat-sahabat Mida. Teman-teman Mida, closing statement nih Sat. Ya. Terkait
terkait apa namanya? Bahasan kita hari ini. Terkait bahasan kita hari ini ya. Jadi teman-teman Mida dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa sehat, dimudahkan segala urusan dan diberkahi lah setiap aktivitasnya. Untuk closing statement ini dulu itu di Nuaimi salah satunya ada salah satu ustadz yang bilang dimanapun kita belajar, al-muhim laisa aina tadrus, walakin kaifa tadrus. Yang penting itu bagaimana kita belajar, bukan dimanapun kita belajar. Nah, jadi buat teman-teman, sahabat Mida, ini bukan hanya untuk bahasa Arab ya, apapun hal, apapun kegiatan, apapun hal yang pengen kita pelajari yang baru, jangan sampai kita insecure juga sama teman-teman. Dia belajarnya di sana, dia ini itu segala macam. Jadi kita bagaimana itu kita belajar, kita asah benar-benar istiqomah apa yang kita pelajari, insya Allah bakalan berhasil dan jangan jangan jadikan juga nanti kan itu di dalam proses pembelajaran kan itu banyak rintangan yang kita hadapi, yang kita dapati saat di dalam perjuangan kita dalam ingin menguasai sesuatu. Nah itu juga jangan dianggap remeh atau jangan merasa nggak bisa, tapi kan kita tadi punya pengalaman, walaupun ya kita punya ikhtiar, Allah punya ini tadi kan, kita punya rencana tapi Allah punya kuasa tadi. Nah, jadi di dalam perjalanan kita juga pasti ada pengalaman, dan pengalaman itu guru terbaik. Karena ngerasain banget pengalaman itu guru terbaik banget, dan orang-orang hebat di luar sana itu pun juga itu pasti mereka punya pengalaman yang luar biasa begitu dalam perjuangan mereka. Itu barangkali. Masya Allah, berarti poinnya tadi experience is the best teacher. Ya. Pengalaman guru terbaik. Experience is the best teacher. Terima kasih Bang Zainuddin sudah hadir di podcast kami, podcast Sahabat Mida, menyapa Sahabat Mida, memberikan inspirasi, menginspiring sahabat-sahabat Mida khususnya yang sedang menggarap bahasa apapun bahasanya ya Bang ya. Mau bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada satu perkataan yang bagus Anda dapatkan waktu di pondok, yang memotivasi kita untuk menguasai bahasa. Bunyinya begini, idza kanatil lughatu fi alfadhina fakanatid dunya ala qabdina gitu ya. Apabila lisan itu ada di mulut, apabila bahasa itu ada di lisan kita, maka dunia ada di dalam genggaman kita. Insyaallah. Dan itu juga yang tadi ingin saya tunjukkan dalam kehadirannya Bang Jai. Ya, ketika kita memiliki bahasa, kita bisa mengeksplor bahasa itu menjadi manfaat ya. Bahkan manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk perjuangan saudara-saudara muslim kita lainnya. Dan itu pula mungkin dari sahabat Mida ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi kan bahasa Inggris ini bagian dari wasilah dakwah ya. Kan banyak sekarang permintaan-permintaan imam di luar negeri, permintaan-permintaan imam di London, di Amerika, di mana. Salah satu syaratnya adalah bisa berbahasa Inggris agar dia bisa menyampaikan khatibun nas ala qadri ala hasabi lugatihim, bisa jadi begitu ya. Sampaikan dakwah dengan bahasa sesuai bahasanya mereka. Tapi ala kulli hal kita ucapkan terima kasih Bang Jai sudah hadir di kesempatan siang hari ini untuk menyapa sahabat Mida. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan dan jazakallahu khairan. Dan itu juga sebagai penutup sahabat Mida. Terima kasih yang sudah selalu hadir membersami kanal YouTube kami. Jangan lupa terus kita minta sahabat Mida, ayo dukung kanal kami dengan cara apa Bang? Like, subscribe, dan share tentunya. Komen juga. Ya, subscribe bagi yang belum. Share buat semuanya agar manfaatnya bisa lebih luas. Ya, insya Allah nanti bantu juga Bang Jai share ya. Semoga bisa lebih luas manfaatnya dari kanal YouTube kami. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil hidayatu wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.